Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Malam minggu adalah malam kemenangan buat para muda-mudi yang mempunyai pasangan. Namun buat para Jones, malam minggu adalah malam biasa saja. Begitu juga yang dirasakan oleh seorang Aji, di mana malam ini ia hanya duduk diam di depan teras rumahnya sambil memainkan smartphone-nya. Ia membuka beberapa sosial media dan sepertinya tidak ada yang menarik untuknya. Gak keluar kak, sapa salah satu adik perempuannya yang masih duduk di bangku kuliah. Malas dek, jawab Aji singkat tanpa mengalihkan pandangannya dari smartphone-nya. Oh gitu, kamu kenapa gak keluar, tanya Aji. Bentar lagi nunggu jemputan kak, jawab gadis itu yang bernama Amelia Prayoga. Hati-hati jangan terlalu ya pacarannya, kata Aji mengingatkan. Ya kak, tenang aja, Amel bisa jaga diri kok, kata Amel dan Haji hanya mengangguk-angguk. Sebuah mobil city car baru saja terparkir di depan rumah Aji. Itu ya jemputan kamu, tanya Aji. Iya kak, jawab adiknya. Terlihat seorang pria baru saja turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah. Malam kak, malam Mel, ujar cowok itu menyapa Aji dan Amel. Malam, jawab Aji namun hanya menoleh sebentar lalu kembali melihat layar smartphone-nya. Maaf Mel, telat. Nggak kok kak, yuk jalan, ujar Amel. Kak, kami pergi dulu ya, ujar Amel. Aji menoleh kembali, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah adiknya saat ini. Nggak pamit mama dan papa dulu Mel, kayak maling aja keluar rumah nggak bilang-bilang. Iya sampai lupa, jawab Amel. Lalu ia pun mengajak cowoknya untuk berpamitan dengan kedua orang tuanya yang masih berada di dalam rumah. Kak Amel pergi dulu ya, assalamualaikum. Hati-hati, waalaikumsalam, balas Aji. Kayak kenal sama tuh cowok, gumam Aji pelan saat adik dan cowok itu udah pergi. Tapi di mana ya? Salah orang kali. Tiba-tiba saat Aji masih memikirkan wajah kekasih adiknya, kedua orang tuanya keluar dari dalam rumah. Kamu gak makan nak? Tegur mamahnya. Bentar aja mah, Aji pengen makan di luar sambil nyari udara segar, jawab Aji, membuat kedua orang tuanya hanya tersenyum. Tumben mau jalan, dedek papahnya. Iya nih, atau jangan-jangan anak kita udah punya cewek nih pak, sambung mamahnya yang ikut bantuin ledekin si Aji. Belum kali mah pak, masih pengen fokus ke karir dulu, jawab Aji, lalu ia pun berdiri dan berlalu meninggalkan kedua orang tuanya masuk ke dalam rumah. Makanya cari cewek biar gak jomblo terus, ujar mamanya saat Aji meninggalkan mereka. Gak mau, jawab Aji teriak dari dalam rumah. Beberapa saat kemudian, Mall Ratu Indah, salah satu mall yang terletak di pusat kota Makassar di Jalan Ratulangi, terlihat saat ini lumayan ramai. Sebuah motor Jupe baru saja memasuki area parkir mall tersebut. Aji malam ini memilih untuk sekedar jalan-jalan di mall itu. Dengan memakai kaos oblong dengan logo martil kecil di dada kirinya berpadu dengan jeans denim, malam ini Aji terlihat santai.
Dengan tubuh yang atletis dan wajah yang fresh sedang berjalan menyusuri mall tersebut. Tiba-tiba dari arah berlawanan seorang gadis dengan memakai pakaian santai berjalan mendekat ke arah Aji. Aji menghentikan langkahnya dan mencoba tersenyum saat posisi mereka berjarak 3 meteran. Lu lagi, ujar gadis itu menyadari kehadiran Aji di hadapannya. Hai, ketemu lagi nih, kata Aji menyapa dengan senyum khasnya yang menggoda. Aku Aji, lanjutnya mengulurkan tangannya untuk ajak berkenalan. Ngapain lu? Ogah kenalan sama lu, jawab gadis itu membuat Aji hanya geleng-geleng kepala. Ya sudah, kalau nggak mau ntar nyesel loh, kata Aji kemudian lalu menarik kembali tangannya dan memasukkan ke dalam saku jeans. Minggir, gua mau lewat, kata gadis itu. Lewat aja noh, jalanan besar gini kok nyuruh minggir sih? Ih dasar, maaf, kata Aji dengan wajah datarnya. Nggak mau, jawab gadis itu belagak marah. Oke, balas Aji singkat. Kemudian tanpa pamit, Aji langsung meninggalkan gadis itu, membuat gadis itu mengurutkan keningnya. Nggak sopan banget sih, ujar gadis itu saat sudah berada di belakangnya dan melangkah menjauh dari dirinya. Memang, jawab Aji, membuat gadis itu membalikan tubuhnya menghadap ke Aji. Ih cowok, oon, kata gadis itu, membuat Aji menghentikan langkahnya namun tak membalikkan tubuhnya. Biarin, bodoh, awas kalau lu ke toko papa bakalan gua usir. Silahkan, bye, balas Aji sambil mengangkat tangan kirinya dan melangkah meninggalkan gadis itu. Ih, kesal karena tidak menerima perlakuan Aji barusan, ia pun mengejar pria itu yang menurutnya ngeselin. Tunggu, teriak gadis itu. Jawab Aji tanpa menghentikan langkahnya. Sok cool banget sih lo, ujar gadis itu menghampiri Aji yang masih berjalan menyusuri beberapa stand di mall. Masa, jawab Aji tanpa menoleh sedikit pun ke samping. Gadis itu memukul lengan kanan Aji, membuatnya menghentikan langkahnya dan menatap wajah gadis itu dengan tatapan aneh. Apa? Hardik gadis itu. Why? Balas Aji bertanya dengan kerutan di dahinya. Ngeselin kenapa? Nggak terima ya? Aji hanya mengangkat kedua bahunya, lalu ia pun melangkah kembali. Tunggu, ujar gadis itu. Ada apa lagi? Mau kemana? Tanya gadis itu. Ke hutan, jawab Aji singkat tanpa menoleh. Ikut. Akhirnya Aji menolehkan wajahnya ke samping, menatap heran wajah gadis di sampingnya saat ini. Mau jadi Tarzan juga atau mau jadi beruang? Tanya Aji membuat gadis itu tersenyum. Lu tuh yang ngeselin banget tapi lucu, kata gadis itu saat mereka berjalan bersama. Aji hanya mangguk-mangguk seperti tak peduli dengan apa yang diucapkan gadis itu. Udah makan? Aji bertanya saat mereka melewati salah satu restoran. Mau traktir ya? Tanya gadis itu menoleh ke Aji. Enggak, jawab Aji singkat lalu kembali berjalan. Ya udah, biar gue yang traktir, katanya. Stop dulu, lanjutnya menahan lengan Aji yang memang tidak menggubrisnya. Kenapa lagi, non? Tanya Aji menatap wajah gadis itu. Makan, lapar. Ya sudah, makan aja sana, jawab Aji membuat gadis itu langsung menarik lengan Aji untuk mengikutinya masuk ke dalam resto.
Kamu hobinya suka maksa ya, kata Aji saat mereka tiba di dalam resto. Au ah. Dasar manja. Celetuk Aji membuat gadis itu menoleh dan menatap Aji seakan tidak terima dengan perkataan Aji barusan. Lu tuh ya mau makan apa enggak? Hardik gadis itu membuat beberapa orang terkejut melihat mereka. Suaranya dipelanin dikit non, kalau mau teriak jangan di sini tapi di hutan, kata Aji membuat gadis itu makin tersulut emosinya. Malas gua ngomong sama lu, jawab gadis itu yang tak menghiraukan Aji dan memilih duduk di kursi yang berada di sudut kanan resto. Aji hanya geleng-geleng kepala dan mengikuti gadis itu untuk duduk di sebelah. Permisi mas, mbak, mau pesan apa? Sapa salah satu pelayan yang menghampiri mereka berdua. Bentar mbak, jawab gadis itu sambil melihat-lihat buku menu yang diberikan oleh pelayan itu. Gua ramen ya mbak, kata gadis itu kembali saat memilih makan minumannya orange juice aja. Oke, kalau masnya, tanpa tanya pelayan kembali dan menoleh ke Aji. Sama, jawab Aji singkat yang sibuk melihat layar smartphone-nya. Oke deh, ditunggu ya pesanannya, kata pelayan itu lalu meninggalkan mereka berdua. Nama kamu Reni kan? Tanya Aji tanpa menoleh ke gadis itu. Iya, kenapa emangnya? Jawab gadis itu yang bernama Reni. Lengkapnya? Tanya Aji kembali. Kenapa lu mau tahu nama lengkap gua? Kata Reni membuat Aji hanya menyeringai. Aja, kali aja kenal, jawab Aji sekenanya membuat Reni mengenyirkan kemitnya. Reni Rahayu, lagian kalau ngomong itu harus lihat orangnya dong, bukannya ngomong tapi nggak memandang lawan bicaranya. Yah, kenapa? Tanya Aji yang sudah menoleh dan menatap wajah Reni di sebelahnya. Hehehe, biasa aja kali lihatnya, kata Reni tersenyum. Cakep, gumamnya dalam hati saat melihat wajah Aji dari dekat. Kenapa? Tanya Aji. Lagi dengan singkat, hanya satu kata membuat Reni sedikit kesal berhadapan dengan pria itu. Ada kalimat yang lebih baik nggak selain kata kenapa? Kenapa kamu jalan ke mall sendirian? Mana cowok kamu? Jawab Aji melanjutkan pertanyaannya membuat wajah Reni terlihat berubah menjadi sedikit sedih. Nggak tahulah. Oh iya, nama lu Aji ya? Reni bertanya untuk mencoba mengalihkan kesedihannya malam ini. Ya, Aji Prayoga, jawab Aji. Cowok kamu sedang sibuk kan? Lanjutnya membuat Reni hanya mengangguk pelan. Sibuk dan HP-nya tidak bisa dihubungi? Balas Reni menimpali. Oh, kok oh sih? Tanya Reni. Terus masa balas Aji. Dasar. Akhirnya Reni kembali tertawa yang sempat tadi sedikit murung karena mengingat kekasihnya yang malam ini susah dihubungi. Saat mereka sedang asik-asiknya mengobrol, akhirnya pesanan mereka tiba diantarkan pelayanan yang tadi. Silakan Mbak, Mas. Makasih ya, balas Reni. Yuk Ji, makan dulu, ajak Reni saat pelayan tadi meninggalkan mereka dan mempersilahkan Aji untuk makan. Oke. Singkat banget sih kata-kata lu, Ji. Makan dulu, ngobrolnya nanti, balas Aji yang tak menghiraukan gadis itu dan lebih memilih menyantap makanannya membuat gadis itu cemberut. Sambil menyantap makanan masing-masing, sesekali Reni mengajak ngobrol Aji dengan bertanya mengenai pekerjaan, hobi, dan kegiatannya selama ini. Namun Aji hanya menjawabnya dengan kata yang singkat membuat Reni hanya mendengus kesal. Setelah mereka makan, akhirnya Reni memanggil salah satu pelayan untuk meminta bilnya. "Nih Mbak," ujar pelayan saat membawa bil mereka. "Pakai ini aja Mbak," ujar Aji yang sudah mengeluarkan 2 lembar uang merah untuk membayar tagihan mereka. Reni yang awalnya ingin mengeluarkan dompetnya terkejut atas tingkah Aji barusan.
Kan gue yang traktir, kok lu yang bayar sih? Tanya Reni, membuat Aji hanya tersenyum. Di kamusku, biarpun aku susah, nggak akan pernah aku membiarkan cewek mengeluarkan uangnya untukku. Maca Ci, duh sweet banget, kata Reni tersenyum. Oke, jawab Aji dengan singkatnya, lalu membuat Reni hanya memanyunkan bibirnya. Dasar orang aneh. Memang. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sudah berada di depan pintu keluar mall. Thanks ya Ji, udah traktir. Oke, jawab Aji. Lu pulang naik apaan? Tanya Reni. Motor, kenapa? Mau nebeng? Tanya Aji. Enggak deh, biar gue naik taksi aja. Jawab Reni menolak. Lagian helmku cuma satu. Oh ya udah, Reni pulang dulu ya. Jawab Reni saat sebuah taksi berwarna biru muda berhenti di hadapan mereka. Oke, bye Ji, ujar Reni melambaikan tangan saat berada di dalam mobil. Dan Aji hanya membalas dengan mengangguk lalu membalikkan tubuhnya untuk pergi ke parkiran motor. Aji hanya menggelengkan kepalanya saat mengingat kejadian tadi bersama Reni. Di benaknya saat ini ada sedikit yang mengganjal, namun ia pun bingung jawabannya. Tiba-tiba saat ia berjalan dan mencoba menyeberang ke parkiran motor, sebuah city car melewatinya. Teriak seseorang dari dalam city car. Kacanya sudah terbuka. Aji menoleh dan melihat adiknya yang memanggilnya barusan. Aji tersenyum, lalu kembali melangkah ke parkiran motor dan sesaat setelah tiba di motor jupeknya kembali ia mengingat sesuatu yang mengganjal isi kepalanya tadi. Lalu setelah mengetahui semuanya, ia pun menggeleng-gelengkan kepalanya sesaat sebelum memakai helm.